Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas tugas dari mata kuliah metode numerik kelas C yang merupakan tugas dari dosen pembimbing kami yaitu Ibu Niken Larasati, SSI, MSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Aulia Miftah Maharani dengan NIM 08011 28202536 dan dua rekan saya yang lainnya yaitu Saya Safta Dwi Skarsari dengan NIM 0801 1282025040. Dan saya sendiri Stefani Fortunita Chandra dengan NIM 0801 1282025024. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi dan plotting dari persamaan linear dengan menggunakan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Mode iterasi. Mode iterasi merupakan metode tidak langsung untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Proses iterasi yang dilakukan tidak selalu konvergen ke suatu nilai. Mode iterasi dalam penyelesaian persamaan linear dibagi menjadi dua, yaitu metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Adapun sistem dominan secara diagonal. Pada metode iterasi juga terdapat syarat cukup agar suatu proses iterasi dari metode ini konvergen. Adapun syarat cukupnya adalah sistem persamaan linear harus dominan secara diagonal, yaitu mutlak AII lebih besar dari sigma yang dimulai dari J sama dengan 1 dan J tidak sama dengan I dari mutlak AIJ, di mana nilai I-nya yaitu 1, 2, 3, sampai dengan N. Kemudian dilanjutkan dengan contoh, selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel pada Microsoft Excel. Adapun persamaan linear yang kami gunakan yaitu 5A ditambah 2B ditambah C dikurang D sama dengan 10, 2A ditambah 8B ditambah 2C dikurang 3D sama dengan 8, A ditambah 2B ditambah 4C sama dengan min 2, 3A ditambah 4B dikurang C dikurang 9D sama dengan 4. Kemudian batas error yang kami gunakan yaitu 10 pangkat min 5. Kemudian, dari persamaan linear yang telah saya sebutkan di atas, akan dibentuk matriks R, yang mana matriks R tersebut entry-entry-nya dapat dilihat pada layar berikut ini. Kemudian dari matriks R, akan kita peroleh mutlak A11 lebih besar dari mutlak A12 ditambah mutlak A13 ditambah mutlak A14 yang menghasilkan 5 lebih besar dari 4. Kemudian mutlak A22 lebih besar dari mutlak A21 ditambah mutlak A23 ditambah mutlak A24 menghasilkan 8 lebih besar dari 7. Kemudian mutlak A33 lebih besar dari mutlak A31 ditambah mutlak A32 ditambah mutlak A34 menghasilkan 4 lebih besar daripada 3. Dan yang terakhir yaitu mutlak A44 lebih besar dari mutlak A41 ditambah mutlak A42 ditambah mutlak A43 menghasilkan 9 lebih besar dari 8. Sehingga matriks yang didapat merupakan matriks strictly diagonally dominan, dikarenakan nilai diagonalnya lebih besar dari penjumlahan entry lainnya. Kemudian untuk perhitungan persamaan linear dengan menggunakan metode Jacobi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Stefani Fortunita Chandra. Kepada Stefani saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem linear dengan menggunakan metode Jacobi dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, dari persamaan yang sudah disebutkan Aulia tadi, kita dapat bahwa misalnya untuk nilai A, B, C, dan D-nya dapat dilihat pada layar, sehingga kita langsung saja masuk ke metode Jacobi. Karena kita menggunakan metode Jacobi, maka pada iterasi 0 akan dianggap bahwa misalnya A sama dengan B sama dengan C sama dengan D itu sama dengan 0. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Jacobi, maka kita menggunakan nilai A, B, C, dan D itu pada nilai iterasi sebelumnya. Sehingga untuk nilai variabel A itu pada iterasi pertama didapat rumusnya 10 dikurang 2 dikali B dikurang C ditambah D dibagi dengan 5.
Begitu juga untuk variabel B pada iterasi pertama, langsung saja kita masukkan rumusnya dari persamaan yang di sini. 8 dikurang 2 dikali A dikurang 2 dikali C ditambah 3 dikali D dibagi dengan 8. Untuk iterasi C langsung saja min 2 dikurang A dikurang 2 dikali B dibagi dengan 4. Untuk variabel D itu ada min 4 ditambah 3 dikali A ditambah 4 dikali B dikurang C dibagi dengan 9. Nah, untuk mempermudah proses perhitungan, langsung saja kita drag ini ke bawah. Untuk di sini akan dicoba sampai ke iterasi 60. Nah, pada nilai errornya itu didapat dari menggunakan rumus absolut. Iterasi 1 iterasi n dikurang dengan iterasi n-1. Untuk mempermudah perhitungan lagi, kita langsung saja drag ke samping untuk mendapatkan nilai error dari 2, 3, dan 4. Dan kita drag ke bawah untuk mendapatkan nilai error sampai iterasi ke-60. Selanjutnya, pada nilai error di sini akan didapat nilai error maksimum dari error 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja kita menggunakan rumus ini dan kita drag ke bawah sampai ke iterasi 60. Di sini akan dilihat pada iterasi mana akan berhenti dengan menggunakan rumus if. Jika nilai errornya lebih besar dari batas error yang ada, yaitu kita menggunakan 10 pangkat min 5, maka iterasi akan dilanjutkan. Dan jika nilai errornya kurang dari 10 pangkat min 5, iterasi akan stop. Ini langsung saja kita drag sampai ke iterasi 60. Nah, di sini didapat bahwa misalnya iterasi itu stop sampai ke iterasi 50, sehingga di sini kita peroleh nilai untuk variabel A itu ada 2,1045, nilai pada iterasi ke B itu ada 1,27166, nilai pada iterasi ke nilai variabel C itu ada minus 1,6393 dan variabel D itu ada 0,97424. Nah, untuk metode Gauss-Seidel itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Safta Dwi Sekarsari. Kepada Safta, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya Safta Dwi Sekarsari akan melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Dari persamaan sebelumnya, itu kita dapatkan rumus untuk mencari nilai A, B, C, dan D sebagai berikut. Sama seperti dengan metode sebelumnya, yaitu metode Jacobi. Pertama, di sini kita masukkan nilai awal dari iterasi ke 0, A sama dengan B, sama dengan C, dan sama dengan D, sama dengan 0. Di sini kita masukkan nilai A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0. Selanjutnya akan dicari nilai A dari interaksi pertama, yaitu dengan rumus A sama dengan 10 dikurang dengan 2 dikali nilai B pada interaksi ke 0 dikurang dengan nilai C pada interaksi ke 0 ditambah dengan nilai D pada interaksi ke 0. Dibagi dengan 5. Selanjutnya, dicari nilai B pada interaksi pertama. Perbedaan metode Gauss-Seidel dengan metode Jacobi ialah di sini dengan menggunakan metode
Jacobi, nilai B itu dicari dengan memasukkan nilai A, B, C, nilai A, C, dan D yang ada pada interaksi ke 0. Sedangkan dengan metode Gauss-Seidel, di sini untuk mencari nilai B, kita masukkan nilai A yang terletak pada interaksi pertama, dan nilai C dan D-nya itu yang terletak pada iterasi ke 0. Dapat kita masukkan B sama dengan 8 dikurang 2 dikali dengan nilai A pada interasi pertama dikurang dengan 2 dikali dengan nilai C pada interasi ke-0 ditambah dengan 3 dikali nilai D pada interasi ke-0 dibagi dengan 8. Selanjutnya dicari juga nilai D pada interasi ke-1 ialah C sama dengan min 2 dikurang dengan nilai A pada interasi pertama dikurang dengan 2 dikali nilai B pada interasi ke-2. Nilai B pada interasi pertama dibagi dengan 4. Selanjutnya dicari juga nilai D pada interaksi pertama dengan rumus yaitu D sama dengan min 4 ditambah 3 dikali nilai A pada interaksi pertama ditambah 4 dikali nilai B pada interaksi pertama dikurang dengan nilai C pada interaksi pertama dibagi dengan 9. Sehingga didapatkan nilai A, B, C, dan D pada interaksi pertama sebagai berikut. Untuk mencari nilai pada interaksi selanjutnya itu tinggal kita drag saja sampai dengan interaksi ke-20 saja. Selanjutnya di sini akan dicari nilai error dari variabel A sampai dengan D. Untuk mencari nilai error itu sama dengan absolut dari 2 dikurang 0. Didapatkan 2. Untuk mencari nilai error dari variabel B, C, dan D itu juga sama, absolut dari nilainya pada interasi ke-1 dikurang dengan nilainya pada interasi ke-0. Tinggal kita drag ke samping saja dan ke bawah. Selanjutnya akan dicari nilai error tertinggi dari 4 error yang kita dapatkan, yaitu dengan rumus max error 1 sampai dengan error 4. Error 1 sampai dengan error 4. Tinggal kita drag saja ke bawah. Selanjutnya kita akan menentukan apakah interaksi itu berhenti atau lanjut, yaitu dengan rumus if. If error lebih dari 10 pangkat min 5, maka lanjut. Sedangkan jika error kurang dari 10 pangkat min 5, itu akan berhenti. Tinggal kita drag lagi sampai dengan ke interaksi 20. Di sini kita dapatkan bahwa persamaannya itu berhenti pada interaksi ke-11. Sehingga kita dapatkan penyelesaiannya A itu sama dengan 2,014049, B itu sama dengan 1,271664, C itu sama dengan min 1,639334, D itu sama dengan 0,974238.
baik mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, materi mengenai penyelesaian dengan menggunakan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.